Shalom, haleluya, haleluya. Saya bersuka cita di pagi yang indah ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu hari ini? Apakah mengalami hal yang sama? Haleluya, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, luar biasa, dahsyat. Haleluya. Nah, pagi hari ini saya akan membahas topik, yaitu cara Tuhan memanggil manusia lewat COVID-19. Haleluya. Mungkin pembahasan-pembahasan lain yang berkaitan dengan antikris, tapi hari ini saya akan membahas tentang cara Tuhan memanggil manusia lewat COVID-19 atau virus corona. Haleluya, haleluya. Oh, luar biasa. Sebelum kita akan membahas bersama-sama, sebelum saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan, Bapak Ibu, mari dukung pelayanan ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa tekan tombol notifikasi supaya setiap pesan-pesan yang saya bagikan tidak akan terlewatkan dari Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam topik yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu cara Tuhan memanggil manusia lewat COVID-19. Kalau Bapak Ibu buka Facebook, beritanya cuma dua hal: happy birthday dan rest and peace. Itu tentang kematian. Sebagian dari berita itu adalah kematian karena terkena atau terinfeksi oleh virus corona. Pertanyaannya, apakah itu sebuah panggilan? Ya, itu adalah panggilan. Kematian dengan cara apapun, semua akan kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya lagi, bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Dia terinfeksi oleh virus corona. Kemanakah ia akan menuju? Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani sekian lama dan mereka mati karena terinfeksi virus corona? Tubuh ini hanya debu tanah. Hakikat kita akan kembali kepada Sang Pemilik kehidupan. Karena itu Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma. Dia katakan begini: hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Jadi kematian dengan cara apapun, kecelakaan, tabrakan, apapun, ya, pastikan bahwa hidup kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu yang menentukan akhir dari hidup kita. Bukan karena mati terhormat. 12 rasul mati. Apakah semua mati dengan terhormat? Ada yang digoreng, ada yang dipancung kepalanya, ada yang disalib es. Pertanyaannya, apakah mereka akan menerima bagiannya di dalam neraka? Mereka adalah orang-orang yang hidup oleh kebenaran. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, baik hidup dan mati, kita harus hidup dan mati untuk Tuhan. Jadi kalau kita hidup ini hanya untuk perut, kita hidup ini hanya untuk makan, maka semuanya sia-sia. Betul, kita di bumi ini kita hidup untuk mencari makan, tetapi hal yang terutama adalah Tuhan. Karena itu, apa yang harus kita takutkan? Kita tidak perlu takut. Karena orang yang percaya, kepastiannya adalah keselamatan. Amin. Nah, hari ini saya menghubungkan satu kisah yang pernah terjadi ratusan tahun yang lalu, yaitu perjalanan bangsa Israel yang dijajah di Mesir kurang lebih 400 tahun lamanya. Kisah di dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan memakai seorang pribadi, yaitu Musa. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya menjelaskan sedikit
tentang perjalanan hidup Musa. Musa dilahirkan di kota Mesir. Pada waktu itu bangsa ini sedang ditekan. Bangkit seorang Raja Firaun yang baru yang tidak mengenal Yusuf. Dan dia memerintahkan para mandor-mandor, para pengawas-pengawas roh di seluruh kota Mesir untuk mengawasi bangsa Israel. Musa lahir di masa-masa bangsa ini ditekan. Mengapa? Firaun memerintahkan para bidan-bidan untuk mengawasi persalinan wanita-wanita dari Ibrani Israel. Karena keturunan bangsa Israel makin bertambah banyak. Mereka makin dihalangi, tidak dapat dibendung, makin bertambah jumlahnya. Bahkan wanita-wanita Israel itu melahirkan tanpa diawasi oleh bidan. Mereka begitu kuat. Di sini bukan bicara tentang kekuatan fisiknya, tapi penyertaan Tuhan. Bangsa ini berdoa, lahirlah Musa. Musa disembunyikan. Karena pada waktu itu perintah Firaun untuk membunuh semua anak laki-laki dari Israel. Maka itu Musa disimpan oleh mamanya, ibunya, dan saudara-saudaranya. Tetapi semakin banyak tekan, akhirnya mereka berkesimpulan, bagaimana kalau kita taruh Musa di satu peti, lalu kita taruh dia di tepi sungai Nil, supaya nanti kita melihat bagaimana reaksi dari putri Firaun yang mandi setiap hari yang sudah ditetapkan. Singkat cerita, mereka menaruh Musa, dan akhirnya Musa ini diambil oleh dayang-dayang dari putri Firaun. Kemudian ia dibesarkan. Nah, mereka membuat satu skenario. Kakak dari Musa mengawasi, kemudian menawarkan kepada putri Firaun, bagaimana kalau saya mencari bujang untuk mengasuh bayi ini, menyusu bayi ini sampai ia dewasa nanti. Nah, yang menjadi pengasuhnya adalah, menjadi inangnya adalah orang tua sendiri, mama dari Musa. Dia membesarkan Musa. Dan Musa bertumbuh besar, diajar di dalam konsep pendidikan orang Mesir. Haleluya. Satu kali Musa melihat orang Israel dipukul, dimaki-maki. Dia nggak terima. Saya yakin mamanya juga cerita waktu dia mendidik Musa, kamu itu orang Israel, kamu itu bukan orang Mesir. Aku ini mama kamu. Musa kan nggak tahu, karena ia masih kecil, masih bayi. Dan ia diajar oleh Petrus Firaun, ini bukan mama. Mama kamu saya. Ini adalah orang yang mengasuh kamu. Musa juga bertanya, mirip saya juga bukan mirip papa? Bagaimana mungkin? Mama berkata bahwa saya adalah ibumu, sementara inangnya juga bilang saya ibumu. Kira-kira begitu. Saya memberikan gambaran kepada kita. Akhirnya singkat cerita, Musa memukul orang itu mati. Wah, Musa dalam ketakutan, dia kabur. Dia lari ke satu daerah namanya Midian. Di Midian dia menemukan seorang imam namanya Yitro. Di sana dia dimuridkan. Di sana dia memulihkan ketakutannya, traumanya. Kemudian dia membantu dari seorang imam ini, Yitro, untuk mengembalakan domba. Pertama kali di sanalah Musa berjumpa dengan Tuhan di atas gunung, di mana gunung ia mengembalakan domba daripada Yitro ini. Dan disitulah cikal bakal pertama kali Musa menerima panggilan itu untuk kembali ke Mesir sesudah puluhan tahun. Akhirnya Tuhan menyampaikan panggilan, memanggil Musa untuk dia kembali ke Mesir dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan bangsanya dari tekanan Firaun. Haleluya. Mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai pada ayat 12. Demikian kata firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir.
Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-nya, bukankah aku akan menyerahkan engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Waktu Tuhan menyampaikan panggilan itu, ketakutan Musanya luar biasa. Nalarnya mulai jalan. Gak salah ini Tuhan ngutus saya. Saya ini ada luka di Mesir. Mereka mengejar saya, mereka menunggu-nunggu saya. Gak ada orang lain Tuhan. Masakan saya yang diutus Tuhan. Satu-satunya cara Tuhan untuk bisa menjumpai umat ini, bangsa pilihannya, Dia harus memakai Musa. Musa bukanlah seorang yang pandai berkata-kata, seorang yang hebat. Ada banyak yang digumuli oleh Musa, tapi Tuhan yang memilih. Saudara, kalau baca cerita selanjutnya, Tuhan bilang gini ke Musa, kamu nanti ditemanin kakak kamu namanya Harun. Pokoknya kamu hanya gerakan mulut aja, saya yang ngomong. Pertama kali dalam sejarah bangsa Israel, Musa itu jadi Allah. Musa itu cuma ngomong aja. Yang keluar kata-kata dari mulut Musa itu adalah dari Allah itu sendiri. Pertanyaannya, apa tujuan Tuhan mengutus Musa? Cuman satu, ibadah. Saya tidak akan lanjut cerita ini ke dalam sejarah ini. Tetapi saya mengambil kesimpulan bahwa Musa adalah gambaran tentang hamba-hamba Tuhan yang dipanggil di masa pandemi ini, yang dipanggil di akhir zaman ini untuk membawa orang-orang keluar beribadah kepada Tuhan. Gunung yang dulu dipakai untuk menyembah kepada dewa-dewa, sekarang Tuhan mengubah kiblat. Gunung ini akan menjadi tempat penyembahan mereka kepada Tuhan. Tidak ada lagi penyembahan kepada dewa-dewa. Karena itu Tuhan berkata, aku akan membawa mereka ke satu tempat yang baik, yang penuh susu dan madu. Tuhan akan memakai memakai hamba-hamba Tuhan untuk membawa kita ke tempat yang disebut kebaikan. Bukankah pertobatan adalah hal yang baik? Bukankah pertobatan dari seks bebas, dari miras, dari narkoba, dari ehabon, dari koruptor, bukankah itu adalah satu tempat yang terbaik? Sehingga kita tidak akan lagi dikejar oleh pihak-pihak yang berwajib untuk menjerat kita ke dalam hukum. Demikian juga Tuhan mengajak bangsa ini keluar. Cuman satu tujuannya, ibadah. Kalau Bapak Ibu membahas tentang imamat dari pasal 1 sampai pasal 27, itu bicara tentang konsep ibadah. Kalau orang beribadah, apa yang harus dia bawa? Karena itu saudara, posisi daripada kitab imamat itu sesudah keluaran. Kitab keluaran ditulis Musa sesudah mereka keluar dari Mesir. Seberapa penting ibadah di masa pandemi ini? Satu tujuan Tuhan, selain orang-orang yang dipanggil Tuhan terlebih dahulu kembali ke pangkuannya. Tapi yang saya tekankan di sini adalah
bagaimana di masa pandemi ini orang yang belum bertobat itu dipakai Tuhan, para hamba Tuhan, untuk memanggil kita keluar. Keluar dari setiap ikatan, dari setiap perbudakan dosa. Seperti bangsa Israel ini, mereka diperbudak. Mereka teriak-teriak 400 tahun berdoa kepada Tuhan supaya mereka menerima pertolongan, mereka mendapatkan pembebasan, kemerdekaan dari hak-hak mereka. Mereka merasa tidak adil. Bukankah itu juga yang sudah saudara alami hari-hari ini ketika saudara terikat, sudah kepahitan, saudara tidak mengalami kasih sayang dari orang tua saudara? Ini masa pandemi ini sudah berjumpa dengan hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan seperti Musa. Untuk apa? Untuk beribadah. Sebab cara satu-satunya Tuhan untuk bisa berjumpa dengan saya dan saudara, bapak ibu, saudara-saudara sekalian, hanya melalui ibadah pada zaman itu. Nah, karena itu ibadah itu adalah hal yang sangat penting bagi bangsa Israel, karena Tuhan sendiri yang memerintahkan. Saudara ingat ketika Firaun tidak membebaskan Mesir, membebaskan bangsa Israel, Allah begitu marah. Karena itu Allah mengizinkan ada 10 tulah di kota Mesir. Sehingga dengan cara itu Firaun melihat mujizat dan Tuhan yang disembah oleh Musa, Harun, Hur, dan umat-umatnya. Tapi Firaun tidak percaya, tetap mengeraskan hatinya. Dia tak percaya kepada dewa-dewa yang ia sembah. Bapak ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dewa-dewa yang dimaksud di akhir zaman, di zaman modern itu adalah dosamu. Anda sebagai orang yang pecandu rokok, itu adalah dewamu. Anda pecandu dengan seks, itu dewamu. Anda pecandu dengan ehabon, itu dewamu. Tuhan mau melepaskan dari penyembahan-penyembahan modern ini yang membawa saudara untuk masuk ke dalam kebinasaan. Karena itu Tuhan mau saudara beribadah. Di masa pandemi ini Tuhan mau kita beribadah. Nah, konsep seperti apakah kita beribadah di zaman ini setelah Yesus mati dan bangkit dan memberikan kemenangan buat kita? Roma pasal 12 ayat ini sudah menjadi ayat favorit kita, bukan? Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, persembahkanlah tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang sempurna. Jadi ibadah dikatakan konsep ibadah setelah Yesus mati dan bangkit. Konsep ibadah bukan lagi persembahan hewan, yaitu dalam bentuk korban yang dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi korban saat ini adalah hidup kita. Berikan hidup kita persembahan. Persembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Apa artinya hidup? Yesus yang mati dan bangkit, yang menghidupkan saya dan saudara yang telah mati karena dosa. Ia telah mati untuk kita. Karena itu pengertian selain kita dihidupkan dari kematian, persembahan yang hidup artinya secara kontinu. Kalau melayani Tuhan jangan setengah-setengah. Jangan di saat punya duit banyak baru semangat melayani. Di saat diberkati ibadahnya semangat. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, engkau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Persembahan yang kudus. Kita yang najis, kita yang diikat oleh dosa, menjadi kekejian di mata Tuhan. Oleh darahnya ia menguduskan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kamu mengaku dosamu, maka Allah setia dan adil menyucikan kita dari segala kejahatan, mengampuni dan menyucikan kita. Efesus pasal 4 atau pasal 2 kalau tidak salah, di ayat 10 dikatakan bahwa ia menciptakan kita dalam Kristus menurut
kehendak dan kebenaran, dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita bukanlah ciptaan yang biasa-biasa. Oleh karena dosa sehingga kita tidak memandang bahwa diri kita tidak berharga. Di dalam keberdosaan pun Tuhan tetap memandang kita berharga dan mulia. Anda bisa katakan amin. Seberapa besar nilai hidup kita, senilai harga Kristus yang mahal, yang tidak berdosa, itu ditebus untuk kita. Karena itu Rasul Paulus menulis kepada jemaat-jemaat di Efesus, engkau telah lunas dibayar oleh darah Kristus. Oh haleluya. Yang berkenan. Bagaimana hidup ini, orang-orang yang telah percaya, orang-orang yang telah memberikan hidupnya, mengabdikan hidupnya, mengiring Yesus, menjadi umat pilihannya. Hendaknya hidup kita ini berkenan di hadapannya. Ini bicara tentang apa? Sikap hidup kita, cara berpikir kita, pola hidup kita. Kalau saudara melayani Tuhan, tapi kalau pikiranmu negatif dengan orang lain, kalau saudara sudah menjadi anak Tuhan, saudara gosipin orang lain, apakah itu suatu korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan? Hidup yang berkenan, kata Tuhan Yesus, engkau harus berbuah. Kalau kebaikanmu hari ini engkau berbuat kepada orang satu, orang yang engkau berikan kebaikan itu juga dia akan berbuah dua. Itu adalah kehidupan yang berkenan, persembahan yang berkenan. Jangan saudara sudah memberi sesuatu, lalu saudara mengingat-ingat. Jadi seberapa penting arti dari sebuah ibadah? Apakah ibadah hanya sekedar kehadiran? Ibadah betul kehadiran. Tetapi kehadiran kita di dalam ibadah harus diaplikasikan, diimplementasikan di dalam hidup kita. Sehingga orang melihat ada nilai-nilai ibadah, ada nilai-nilai perjumpaan kita dengan Tuhan di dalam sebuah pertemuan persekutuan secara korporat dengan umat-umat pilihan Tuhan. Satu ayat lagi menjadi ayat penutup dari firman Tuhan ini. 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan begini. Tetapi jika ada seorang, sebentar Bapak Ibu, ayat 8, 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu mengandung janji Allah, bukan hanya janji-janji tentang berkat jasmani, tetapi janji-janji tentang kekekalan. Karena itu di masa pandemi ini, engkau yang absen ibadah, engkau yang malas berdoa, engkau yang malas baca firman Tuhan, pakailah waktu ini untuk beribadah kepada Tuhan, supaya hidupmu menjadi persembahan, menjadi korban bakaran di hadapan Tuhan yang berkenan, supaya engkau tahu mana yang terbaik dan yang sempurna menurut kehendak Allah yang engkau perbuat selama ini. Kalau selama ini apapun yang kau kerjakan, yang kau perbuat, itu menjadi sebuah kekejian, bertobat dan berbalik, seperti apa kata firman Tuhan ini. Dan saya percaya di masa pandemi ini, mari ambil waktu, kesempatan untuk datang kepada Tuhan dan alami kehadiran, alami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga kekristenanmu bukan kekristenan teori, tetapi kekristenanmu adalah kekristenan yang mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan yang kau percaya di dalam Kristus. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.